wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa, maknanya yakinnya kepada Allah Subhanahu wa taala benar, kehidupan siang dan malamnya dalam keadaan taat kepada Allah, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar dari segala masalahnya. Hal ini berarti bahwa orang yang bertakwa itu juga mempunyai banyak masalah di dunia ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang dunia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala penuh dengan masalah. Namun akhirnya masalah tersebut diberi jalan keluarnya oleh Allah Subhanahu wa taala pula. Orang-orang yang benar takwa dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, maka setiap kesulitan apapun yang dihadapinya akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal 'aqibatu lil muttaqin, dan akhir yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan kita berharap hidup tanpa masalah. Masalah dunia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala penuh dengan masalah. Masalah itu bukan masalah sebetulnya. Masalah itu untuk meningkatkan derajat orang-orang beriman, dan masalah itu pun untuk menjatuhkan derajat orang-orang yang tidak beriman. Masalah di dunia justru supaya kita membuat sadar bahwa dunia ini bukanlah tempat yang kita sebenarnya. Tempat kita sebenarnya adalah di akhirat. Masalah-masalah yang datang kepada kita di dunia ini adalah untuk meningkatkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masalah yang datang kepada di dunia ini adalah untuk menghapus dosa-dosa kita yang telah kita perbuat. Hadirin yang sama-sama mengharap ridha Allah, tidak henti-hentinya masalah datang kepada orang beriman, sehingga akhirnya dia mati dalam keadaan bersih dari segala dosa. Yang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mendapat ridha Allah, akhirnya pun masuk surga tanpa hisab. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi bagi orang yang tidak bertakwa, masalah-masalah itu justru menambah dia semakin jauh kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah dia semakin dosa, menambah dia kian sengsara di dunia sebelum mendapat azab di akhirat. Inilah kehidupan dunia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang kehidupan dunia bukanlah kehidupan yang menyenangkan terus-menerus. Tidak ada kehidupan seperti itu. Orang-orang suci pun, para nabi, para rasul alaihimussalam juga menghadapi masalah. Para sahabat radhiyallahu anhum pula menghadapi masalah. Wali-wali Allah juga menghadapi masalah. Akan tetapi tetap saja mereka menjadi orang-orang yang mulia di dunia sebelum di akhirat. Maka janganlah engkau menjadikan masalah-masalah di dunia ini sebagai alasan untuk menjauhkan diri daripada Allah Subhanahu wa taala. Justru penyelesaian masalah adalah kalau kita betul-betul ta'alluq kepada Allah, bergantung kepada Allah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tambah banyak masalah, tambah banyak bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, tambah banyak masalah, tambah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba masalah berubah menjadi berkah. Ini adalah dunia. Dunia ini tidak lama. Hari berganti hari, tiba di akhirat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala sudah sampai di depan mata kita. Dunia akan hilang, akhirat akan datang. Hadirin yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kematian akan datang, harta benda akan habis ditinggalkan, tinggal hisabnya saja yang berkepanjangan. Mati akan datang sedangkan kita tidak bisa bertaubat lagi, tidak bisa beramal lagi. Kemudian kita akan menyesal, kenapa kita tidak beramal, kenapa saya tidak bertaubat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kematian itu datang. Kematian akan datang kepada waktu yang kita tidak disangka-sangka. Katakanlah, sesungguhnya kematian kamu lari daripadanya menjumpai kamu juga. Kemudian kamu semua akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala akan bercerita kepada kamu amalan-amalan kamu di dunia. Allah Subhanahu wa taala tidak perlu laporan siapapun. Allah Subhanahu wa taala tidak perlu tanya siapapun. Allah Subhanahu wa taala sudah tahu apa yang telah dilakukan, apa yang telah kita perbuat. Hadirin yang sama mengharap ridha Allah, maka kita harus pahamkan dalam hati kita bagaimana nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, bagaimana nanti kita menghadapi yaumil hisab, berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Diperhitungkan amal perbuatan kita di dunia ini. Maka di hari Jumat yang mulia, hadirin yang sama-sama mengharap ridha Allah, pada hari Jumat ini mari kita perbaharui niat kita. Bagaimana sisa umur kita habiskan tawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala, menghadap hati kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, menangis kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita di dunia menjadi orang-orang yang berkah, di akhirat menjadi orang yang mulia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil